Shalom. Shalom. Atas nama seluruh pelayan di gereja kita, saya mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan selamat Paskah bagi para pelayan yang melayani kami. Pada saat ini kita bersekutu dan bersukacita untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus berkuasa mengalahkan kuasa kematian, sehingga orang-orang mati akan memperoleh kehidupan. Oleh karenanya, kita layak memuji dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang agung itu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan supaya perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari nyanyi haleluya, sekarang hari kebangkitan. Yesus telah bangkit dan menang. Dia hidup dan berjaya, keluar dari kuburannya. Kuasa maut menyerah, genaplah tugasnya. Yang suci mulia, haleluya. Dia beroleh upahnya, mahkota kemenangannya. Maut sudah dikalahkan, berakhir sudah ketakutan. Yang mati bangkit akhirnya, jika kita ikut Dia. Bersama Dia menderita, di surga pun bersamanya. Yesus datang kelak, membawa umatnya ke sisinya. Dia menang, percayalah, kuasa Kristus nyatalah. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Konvensi HKBP pasal 6. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan
walaupun dia masih mengalami pergumulan di dalam dunia ini, karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang mempunyai orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan kematian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa untuk usaha manusia yang menentukan keselamatannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Pengasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, epistel pada perayaan Paskah pertama hari ini, tertulis di dalam kitab Injil Yohanes 20, ayat 1-10, begini firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah bergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Hari ini Minggu Paskah yang pertama, 4 April 2021, parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Kuaso haheheon ni Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Warta umum. Yang pertama, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Putra Perdana Pasaribu SE, Putra Bapak Bosar Pasaribu almarhum, Ibu Rita Boru Sihombing, alamat Jalan Teuku Bay 2, Villa Anggrek Mas 3, Blok H nomor 60, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dengan Lili Mai Wina Boru Silitonga SPD, Putri Bapak Arifin Hasoloan Silitonga, Ibu Lince Siti Boru Simanjuntak, alamat Bengkong Baru Blok F1 nomor 15, Jemaat HKBP Estomihi Resort Estomihi Bengkong. Pemberkatan Kamis 8 April 2021 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Rabu 7 April 2021 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan Minggu hari ini 4 April 2021, Bible Flow Mas Rio Sinaga melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus Paskah pertama, Minggu 4 April 2021, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Persembahan setelah khotbah kita antar ke depan mimbar untuk kategorial paropuan HKBP. Kebangkitan Tuhan Yesus Paskah kedua, kita rayakan Senin 5 April 2021, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah kedua masuk pukul 10 WIB, persembahan setelah khotbah kita serahkan ke Diakonia Sosial HKBP atau Bakti Paskah Caritas Emergensi. Berita sekolah minggu. Pada minggu hari ini dalam rangka merayakan Paskah, gereja kita melalui seksi sekolah minggu mengadakan pembagian telur Paskah dan snack yang dapat diambil oleh orang tua dari anak sekolah minggu secara drive-thru di depan gedung sekolah minggu mulai pukul 7.30 sampai 10.30 WIB. Seksi sekolah minggu melalui gereja kita menerima surat dari PGI Wilayah Riau melalui program Departemen Perempuan dan Anak berkaitan dengan perlombaan yang dilaksanakan pertama,
lomba gerak dan lagu anak umur 4-6 tahun. Yang kedua, lomba vokal solo lagu rohani umur 7-12 tahun. Yang ketiga, lomba pidato untuk anak umur 13-15 tahun. Seluruh perlombaan dilaksanakan secara virtual dan pendaftaran terakhir pada tanggal 11 April 2021. Pengumpulan video dilaksanakan pada tanggal 12-15 April 2021. Untuk anak sekolah minggu yang berminat mengikuti perlombaan tersebut dapat menghubungi seksi sekolah minggu atau guru sekolah minggu. Yang berikutnya PA Ina Huria, Rabu 7 April 2021, PA Ina Huria masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh Ina Huria kita untuk mengikuti PA tersebut dan terbuka untuk umum. Suara diakonia. Yang pertama, yang berulang tahun, kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 5 sampai dengan 10 April 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Kita baca dan kita renungkan Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang kedua, kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan, Pendeta Belhem Rimen Sitompul, Sektor Pekanbaru Tonga, Ibu Nyonya R. Situmorang, Situa R. Borus Tampu Bolon di rumah, Sektor Arengka Indah, Inang Nyonya Pasaribu E. Boru Panjaitan, Sektor Pekanbaru Tonga, Amang Dr. Wilfried Pangaribuan, Sektor Pengayoman, Amang Situa R. Simatupang, Sektor Wonorejo, Inang Ruth Maria Boru Siagian, Jalan Arjuna, Gang Citerem, Sektor Labu Baru, Inang Nyonya Situa R. Pardede Boru Sibarani, Opung Rama, Jalan Fajar, Sektor Labu Baru, Amang Situa Farel Napitupulu dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta, Sektor Kompleks Gubernur, Inang Nyonya Situa H. Marpaung Boru Sihombing, Opung Peter, Sektor Kompleks Gubernur, Amang Hotden Saragi Sialagan dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih, Sektor Padang Bulan 1. Sakit menahun, Amang M. Butar-Butar, Sektor Arengka Indah, Inang Situa, Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang, R. Boru Simatupang, Sektor Labu Baru, Amang Ojahan Siahan, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Inang Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sidabutar, Sektor Rintis, dan Opung Elva Simanjuntak Boru Silitonga dari Sektor Rintis. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Yesuslah Raja semesta, Tuhan alam serta
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini bersekutu dengan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang di sorga, saat ini menjadi saat hari yang khusus bagi kami, di mana Yesus telah bangkit menjadi keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kedamaian hati kepada kami dan juga hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari yang pertama, hari Paskah. Untuk itu, kalau saya katakan hari Paskah, lalu kita semua yang hadir di sini mengucapkan dengan penuh semangat, Kristus sudah bangkit. Kita ucapkan 2 kali nanti kalau saya katakan selamat hari Paskah. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudara mengatakan Kristus sudah bangkit. Selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16 dimulai dari ayat 9 sampai ayat 18. Biarlah saya sendiri yang membacakannya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, istilah Paskah berakar dari kata Pesah. Pesah. Pesah artinya lewat. Lewat dari kematian, tentu menuju kehidupan. Dari penindasan, dari perbudakan, menuju kebebasan, dan menuju kemerdekaan yang sejati. Dari dosa, dari belenggu dosa, ke pengampunan. Dari putus asa menjadi pengharapan. Itulah pergeseran, itulah perubahan di situasi Paskah, di situasi kebangkitan Tuhan Yesus. Berubahlah, bahwa kita tidak diperbudak kuasa dosa, tetapi kita sudah dimenangkan melalui Yesus Kristus yang sudah bangkit. Jadi peristiwa Paskah adalah sungguh itu menjadi kabar baik. Peristiwa Paskah menjadi sukacita bagi kita. Peristiwa Paskah menjadi kegembiraan bagi kita. Kuasa kebangkitan telah melewati dan menaklukkan maut. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa harus maut? Karena maut sebagai upah dosa. Dan hanya Tuhanlah, hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu mengalahkan itu. Siapapun dia tidak akan mampu mengalahkan maut dan kematian. Makanya peristiwa kematian dan sekaligus peristiwa kebangkitan Yesus adalah hal yang tidak masuk akal. Dan itu yang selalu dipertanyakan dari dulu sampai sekarang. Apakah mungkin yang sudah 3 hari, tentu itu sudah menjadi busuk. Itu yang selalu dipertanyakan. Makanya dikatakan itu tidak masuk akal menjadi batu sandungan itu kepada orang-orang yang pintar dan agama orang lain yang tidak bisa memahami secara iman. Kalau dia memahami secara ideologi, rasio, akal atau pikiran, tentu dia itu tidak akan bisa menerima kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang percaya, kebangkitan Yesus itu harus kita pahami itu, kita aminkan itu dengan iman kita dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit.
Jadi kebangkitan itu adalah pengakuan sekaligus harus kita bersedia diperintahkan menjadi alat kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Makanya dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah yang menjadi tugas kita, bukan hanya muridnya itu, tetapi orang yang percaya berangkat memberitakan Injil, berita sukacita di tengah-tengah dunia ini kepada makhluk. Kalau dikatakan kepada makhluk, berarti semua ciptaan Allah ikut bersaksi tentang kemahakuasaan Allah, kedahsyatan Allah itu. Tugas kita lah untuk menata dunia ini supaya alam semesta pun, gunung, sungai itu ikut bersaksi tentang kebesaran Allah Bapa yang di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus adalah akhir dari segala sesuatu yang paling menakutkan dan mengerikan, yaitu maut, dan awal kehidupan yang abadi bagi kita. Sungguh bahwa yang memasuki kematian secara tidak adil, kematian yang dialami oleh Yesus Kristus, tetapi kebangkitan di dalam kebenaran Allah menjadi sukacita bagi kita. Itu yang pertama yang perlu kita ingat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, begitu hebatnya, begitu dahsyat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu, sehingga lahirlah, berdirilah gereja termasuk HKBP Pekanbaru. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi sejarah, yang menjadi catatan yang besar. Dan disitulah terbentuknya gereja. Jadi jantung pemberitaan Injil adalah salib dan kebangkitan. Yang dua ini tidak bisa dipisahkan, salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi coba kita lihat di dalam nats ini dan coba kita renungkan firman Tuhan di Paskah pertama ini yang mengatakan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Disitulah Tuhan itu memberitahukan, bukan muridnya, tetapi dikatakan Maria Magdalena yang pernah dirasuki roh-roh jahat 7. Lalu Yesus menyembuhkan. Itulah yang setia, itulah yang selalu terbeban, itulah yang selalu melihat bagaimana penderitaan Yesus itu, dan begitu terpukulnya dia, begitu berkabung dia dan selalu menangis, tetapi sama dialah dinampakkan Yesus itu. Pada awalnya tidak percaya, tetapi karena Roh Allah sudah menghinggapi dia, lalu dia lari kencang memberitahukan kepada orang-orang. Tetapi toh juga orang-orang pada saat itu tidak ada yang percaya. Makanya Yesus dikatakan tadi bahwa dia menampakkan dirinya kepada 2 orang
yang pada saat itu berjalan di kota. Mereka pun memberitakan itu, toh juga tidak ada yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Lalu yang terakhir dikatakan berkumpullah murid-muridnya yang 11 itu saat makan. Karena mereka tidak yakin dan percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Dan disinilah Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka, dikatakan kedegilan hati mereka. Jadi kalau dikatakan kedegilan, molo dalam bahasa Batak, na sering tadok kosongoni molo soporsea, tadok mai si jogal, rukung dohok nina kan? Karena mereka tidak percaya. Seharusnya mereka harus mengingat untuk kebersamaan dengan Yesus, bahwa sudah dikatakan Yesus itu akan menderita. Yesus itu akan disalibkan. Yesus itu akan mati dan Yesus itu akan bangkit. Kalau muridnya pun tidak yakin, bagaimana dengan orang banyak? Tentu menolak, tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam kehidupan kita sekarang ini yang selalu bukti dan nyata, ya pasti kita juga kalau memakai pikiran kita katakan itu tidak mungkin. Itu tidak akan mungkin. Tetapi kalau sudah kita melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, Allah yang hebat itu, Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tentu kita harus mengamini bahwa kebangkitan itu adalah nyata dan ada di dalam kehidupan Yesus Kristus. Itulah yang kita lihat di dalam Paskah yang pertama ini. Yesus sudah bangkit. Kalau kita sudah mengatakan itu, bahwa Yesus sudah bangkit, berarti adalah tugas kita. Itu dikatakan tadi. Tugas kita untuk memberitakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bahwa Yesus itu tidak lagi di kuburan, tetapi sudah bangkit. Kita semua orang Kristen, bukan hanya murid-muridnya, bukan hanya hamba Tuhan yang menjadi pemberita Injil, tetapi kita semua sudah terpanggil menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita sudah siap, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan membekali kita supaya kita selamat. Karena pada dasarnya sebagai alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bukan semua orang yang merespon. Pasti ada yang menghalang-halangi. Seorang hamba Tuhan itu bukan hanya dalam keadaan sukacita, tetapi terkadang kita diperhadapkan tantangan, pergumulan itu. Makanya dikatakan, siapapun kita itu, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, tetapi dibekali kita supaya kita selamat menghadapi rintangan dan tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa yang pertama,
mengusir setan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Apakah kekuatan kita? Tentu tidak. Terkadang kita, mungkin kesaksian para hamba-hamba Tuhan, pernah kita dikuasai roh Tuhan sehingga kita mampu mengusir setan. Taku boto ropani hita mengalami ada seseorang yang kesurupan. Hiado ta alami di bagasang nguluta ala kesurupan. Lalu kita pakai dengan nama Yesus Kristus, atas nama Yesus Kristus. Lalu iblis itu terbirit-birit. Lalu yang kedua, mengusir ular. Mengusir ular. Kita pun diberikan Tuhan kuasa untuk mengusir ular. Ular kita tahu ular yang berbisa, yang bisa mematikan. Tetapi kita juga dibekali dengan mengubah hidup kita kepada hidup yang baru. Sama seperti Maria Magdalena yang diubah tadi. Sehingga perkataan yang disampaikan dia yang tadinya tidak percaya, tetapi karena diubah oleh Roh Kudus, jadi mereka percaya. Jadi kalau kita diubah oleh Roh Kudus, perkataan yang sederhana pun kita pakai, bisa bermanfaat, bisa berguna kepada orang lain, bisa menolong orang lain, bisa untuk menghibur orang lain, bisa menjadi obat yang mujarab kepada orang lain. Makanya saya katakan memakai nama Yesus Kristus. Tentu kita bisa menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai tangan Tuhan terpanggil untuk berperan aktif mewujudkan kasih Allah Bapa di sorga di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, saya pernah melihat seseorang yang luar biasa mewarnai, mengimani penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Di satu kota pernah saya berkunjung, melihat seorang bapak lah saya katakan, biarpun dia tidak berumah tangga. Waktu saya lihat dia dengan sintua lingkungan, secara fisik si bapak ini menderita. Karena pada waktu dia kami kunjungi sudah berumur 65 tahun. Dan saya bertanya kepada keluarga, berapa lama bapak ini menderita? Sudah 55 tahun. Berarti semasa hidup dia hanya 10 tahun. Jadi saya tanyakan, apa yang membuat seperti itu bapak itu? Itulah di depan rumah ini ada pohon jambu kelutut, lalu dia manjat, terjatuh dari punggungnya ini, patah. Saya lihat si bapak itu, biarpun fisiknya itu sudah lemah, tetapi wajahnya bersinar. Lalu saya bertanya, apakah bapak, bagaimana perasaan bapak sekarang? Lalu dikatakan, dan terkadang punggung saya ini sakit, bahkan saya tidak bisa tidur seperti yang ditusuk-tusuk jarum. Lalu saya bertanya lagi, ayah doho amang
Cuni Sibolis? Apakah karena Bapak dicoba iblis? Lalu dia jawab, saya sering diuji iblis. Dengan cara bagaimana, Amang? Ini kan tempat tidur saya ini dekat saya jendela, dekat dari jendela. Pagi benar sudah dibuka jendela ini, saya lihat sebaya saya sudah pergi beraktivitas dan pergi bekerja. Lalu dikatakan, kalau benarnya Tuhanmu itu, kenapa kamu tidak disembuhkan? Kenapa kamu menjadi lumpuh seperti ini? Tetapi jawaban saya, dia katakan, apa yang menjadi jawabannya? Untuk melawan iblis itu saya katakan, sejak Tuhan Yesus mati dan bangkit, kepala ular sudah diremukkan. Luar biasa iman. Kepercayaan si Bapak itu tidak akan goyah mewarnai Paskah itu, bahwa kepala ular itu, iblis itu tidak berkuasa lagi kepada diri orang yang percaya. Dan memang kita akui bahwa pengikut Yesus Kristus itu, kita itu selalu banyak rintangan. Selalu banyak tantangan. Kita tergoncang saat ini, saat gereja banyak yang tadinya sudah lama berdiri, sudah lama beribadah, termasuk pagaran kita, HKBP Tampan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu begitu lama itu berdirinya, tetapi sekarang harus dipindahkan. Membuat jemaat yang di sana, hamba Tuhan yang di sana, kita juga yang di sini tergoncang iman kita. Gereja selalu dipersulit. Dan belakangan ini berita yang menyakitkan saat mempersiapkan diri kita di minggu-minggu Pasion dan Paskah. Terjadi bom di gereja Katolik yang di Makassar. Untuk itu, apa yang kita lihat dalam semua pergumulan kita, rintangan kita, sesulit apapun, kita suarakan bahwa iblis tidak berkuasa dalam hidup kita. Paskah adalah membawa keselamatan bagi kita. Paskah adalah membuat kita kuat, membuat kita bangkit. Racun dunia banyak. Pergumulan yang kita alami banyak. Banyak persoalan. Tetapi Tuhan kalau sudah bersama-sama dengan kita, kita akan dikuatkan. Dokter pasidik kita. Tetapi kita akan mampu untuk menjalani itu. Kita akan kokoh dan kuat. Tugas kita yang terakhir, jadilah garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menyerahkan diri secara totalitas kepada-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan dan berikanlah iman yang teguh, hanya percaya kepada-Mu. Ajari kami Tuhan supaya di dalam iman kami menerima kehidupan yang kekal. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkatilah hamba-hamba Tuhan. Berkatilah kami semua untuk memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia ini. Berkati jemaat Tuhan. Engkaulah
yang menjaga kehidupan kami di setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita 1A, 1B, dan yang kedua untuk kegiatan kategorial perempuan HKBP. Kita bernyanyi. Kristus bangkit, soraklah, ha 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 ha, haleluya. Dari kematiannya, ha 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 ha, haleluya. Wahai langit, pujilah, ha 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 ha, haleluya.
kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti kekalahan kuasa maut. Oleh karena itu jangan pernah meragukannya. Tuhan menyertai aku agar iman percayaku semakin kuat, bahwa hanya Tuhan sajalah yang berkuasa di atas, di bumi dan di bawah bumi. Beritakanlah kabar keselamatan itu kepada semua orang dan kepada setiap makhluk. Tuhan memberikan kepadaku semangat dan hikmat untuk memberitakan kemenangan-Mu di tengah-tengah dunia yang dapat aku jangkau. Orang yang percaya dan dibaptis beroleh keselamatan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahir kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis dan dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Paskah bagi kita semua.